Berhenti membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan bahwa kamu baik-baik saja hanya karena kamu dikelilingi banyak orang. Kamu sengaja membuat jadwalmu penuh, mencari setiap celah untuk nongkrong, dan tertawa keras di tengah riuh rendah suara manusia hanya agar kamu gak perlu mendengar teriakan kosong di dalam dadamu. Kamu takut sendirian karena saat suasana menjadi hening, semua luka dan kegagalan yang kamu kubur dalam-dalam mulai muncul ke permukaan dan menuntut jawaban yang gak pernah bisa kamu berikan. Kamu pikir dengan menjadi pusat perhatian atau sekadar ada di tengah kerumunan, rasa hampa itu akan hilang dengan sendirinya. Nyatanya, semakin banyak orang yang kamu temui, semakin terasa asing dirimu di mata mereka, bahkan di matamu sendiri. Kamu hanya sedang melakukan pelarian massal dari kenyataan bahwa jiwamu sedang sekarat, karena jauh dari penciptanya. Kamu mencari ketenangan di tempat yang paling berisik, sebuah ironi yang menyedihkan yang hanya akan membuatmu semakin tersesat dalam labirin kehampaan yang kamu buat sendiri. Lihatlah dirimu di depan cermin saat lampu kamar sudah padam dan semua kawan sudah pulang. Ada rasa sesak yang mendesak di dada, sebuah ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh pujian di media sosial atau tawa palsu di meja makan. Kamu sudah mencoba segala cara untuk mengisi lubang itu, mulai dari belanja barang yang gak perlu sampai mengejar pengakuan orang yang bahkan gak peduli padamu. Tapi anehnya, semakin kamu mengejar dunia, semakin jauh ketenangan itu menjauh darimu. Seolah dia sedang menertawakan usahamu yang sia-sia. Kenyataannya, kamu sedang mengalami kelaparan spiritual yang akut namun kamu mencoba mengobatinya dengan makanan sampah. Kamu mengira kesepian ini adalah masalah sosial, padahal ini adalah masalah iman yang sedang runtuh. Kamu merasa asing di dunia ini bukan karena kamu gak punya teman, tapi karena kamu telah menjadi asing bagi jiwamu sendiri. Kamu terlalu sibuk mengurus citra di mata manusia sampai kamu lupa bagaimana caranya bersujud dan mengadu pada Dia yang memegang kendali atas setiap detak jantungmu. Berapa banyak malam yang kamu habiskan dengan overthinking tentang masa depan yang belum tentu terjadi, sementara kamu mengabaikan hubunganmu dengan Tuhan yang sudah pasti ada? Kamu merasa lelah secara mental, padahal kamu gak melakukan kerja fisik yang berat. Lelah itu muncul karena jiwamu dipaksa membawa beban ekspektasi manusia yang tidak ada habisnya. Kamu mencoba menjadi segalanya bagi semua orang, tapi kamu tidak menjadi apa-apa bagi dirimu sendiri dan penciptamu. Kamu sering merasa cemas tanpa alasan yang jelas, sebuah kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah alarm dari dalam dirimu yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah. Ada bagian dari dirimu yang hilang dan sedang memanggil untuk pulang. Namun bukannya berhenti dan merenung, kamu justru menambah dosis keramaian itu. Kamu pergi ke pesta, kamu scroll layar ponsel sampai pagi, atau kamu mencari percakapan tidak penting hanya agar suara sunyi itu tidak terdengar. Sangat menyakitkan ketika kamu menyadari bahwa di tengah ribuan orang, kamu tetap merasa sendirian. Kamu tertawa bersama mereka, tapi hatimu tidak ikut tersenyum. Kamu berbicara panjang lebar, tapi tidak ada satupun kata yang benar-benar sampai ke relung jiwamu. Kamu hanya sedang memainkan peran sebagai manusia yang bahagia, sementara di dalam sana ada tangisan yang sudah tertahan selama bertahun-tahun dan tidak pernah kamu izinkan untuk keluar. Jangan tertipu oleh rasa nyaman sesaat yang diberikan oleh keramaian. Keramaian itu seperti air laut, terlihat menyegarkan tapi jika kamu minum terus-menerus, dia justru akan membuatmu semakin haus. Kamu hanya sedang menunda kehancuran mentalmu dengan distraksi yang tidak ada ujungnya. Kamu mencoba menutup lubang di hatimu dengan tambalan yang rapuh, dan saat badai hidup datang, kamu akan sadar bahwa kamu tidak punya fondasi yang kuat untuk bersandar. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada titik di mana semua kebisingan dunia ini terasa menjijikan. Kamu akan sadar bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa benar-benar mengerti rasa sakitmu secara utuh.
Hanya ada satu tempat untuk pulang, satu frekuensi yang bisa menenangkan badai di kepalamu, yaitu saat kamu benar-benar berserah dan membiarkan zikir mengalir di nadimu. Tapi pertanyaannya, apakah kamu cukup berani untuk melepaskan semua topeng keramaian itu dan mulai bicara jujur pada Tuhanmu? Bayangkan seorang mahasiswa yang setiap hari terlihat aktif di organisasi dan selalu ada di setiap tongkrongan kampus. Dia dikenal sebagai orang yang paling asik, yang selalu bisa mencairkan suasana dan membuat semua orang tertawa. Namun saat dia kembali ke kamar kos yang sempit, dia hanya bisa terdiam menatap langit-langit kamar dengan perasaan hampa yang luar biasa. Tugas kuliah yang menumpuk dia abaikan bukan karena malas, tapi karena dia sudah kehilangan makna mengapa dia harus berjuang, sementara hatinya terasa kosong melompong. Atau lihatlah seorang ibu yang setiap harinya sibuk mengurus anak dan rumah tangga, bergerak tanpa henti dari pagi hingga malam. Dia terlihat kuat, dia terlihat mampu menangani segalanya, tapi di sela-sela mencuci piring atau melipat baju, ada air mata yang jatuh tanpa suara. Dia merasa lelah yang tidak bisa hilang hanya dengan tidur 8 jam, karena yang capek bukan hanya fisiknya, tapi jiwanya yang merasa tidak pernah didengar dan tidak pernah punya waktu untuk sekadar bernapas dalam tenang. Ada juga seorang pekerja kantoran yang sukses dengan gaji besar dan jabatan yang disegani banyak rekan kerjanya. Dia menghabiskan waktu istirahatnya dengan makan siang mewah bersama teman-teman kantor yang membicarakan pencapaian materi. Namun saat dia menyetir pulang di tengah kemacetan kota, dia merasa tercekik oleh kemewahan yang dia miliki. Dia punya segalanya yang diinginkan orang lain, tapi dia tidak punya satupun momen di mana dia merasa benar-benar damai dengan dirinya sendiri. Kemudian ada mereka yang tidak bisa lepas dari ponsel, yang selalu merasa tertinggal jika tidak tahu berita terbaru atau tren yang sedang viral. Mereka menghabiskan berjam-jam melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di layar kecil itu. Mereka mencari pengakuan lewat jumlah suka dan komentar, berharap ada seseorang yang memvalidasi keberadaan mereka. Tapi setelah layar itu mati, yang tersisa hanyalah rasa iri dan perasaan tidak cukup yang semakin menggerogoti kewarasan mereka. Coba ingat saat kamu berada di sebuah acara keluarga yang ramai dengan tawa dan obrolan yang saling tumpang tindih. Kamu ada di sana, fisikmu hadir, tapi pikiranmu melayang jauh ke tempat yang tidak kamu tahu di mana. Kamu merasa seperti penonton dalam hidupmu sendiri, melihat orang-orang bahagia sementara kamu hanya bisa berpura-pura tersenyum agar tidak ada yang bertanya ada apa denganmu. Kamu merasa terasing di tengah orang-orang yang seharusnya paling mengenalmu. Semua contoh ini adalah cermin dari satu masalah yang sama, yaitu pengabaian terhadap kebutuhan ruhani. Kita terlalu fokus memperbaiki apa yang terlihat di luar, mempercantik kemasan, tapi membiarkan isinya membusuk. Kita mengejar koneksi dengan manusia namun memutus koneksi dengan Pencipta. Kita mengira bahwa dengan memenuhi semua standar dunia, kita akan menemukan kebahagiaan, padahal kita hanya sedang menumpuk sampah di atas luka yang belum pernah diobati. Kini saatnya kamu berhenti berlari. Kamu harus sadar bahwa rasa hampa itu bukan untuk dihindari, tapi untuk didengarkan. Rasa sakit, cemas, dan kesepian yang kamu rasakan adalah cara Tuhan memanggilmu kembali agar kamu tidak tersesat terlalu jauh. Jangan lagi menutup telingamu dengan musik yang keras atau menutup matamu dengan kesibukan yang tidak ada artinya. Hadapilah sunyi itu, peluklah rasa sakit itu, dan akuilah bahwa kamu memang sedang tidak baik-baik saja. Ketenangan yang kamu cari tidak akan pernah kamu temukan di kafe yang hits, di pesta yang meriah, atau di dalam validasi orang lain. Ketenangan itu ada di tempat yang selama ini kamu hindari, yaitu dalam keheningan bersama Tuhan. Cobalah untuk mengambil waktu sejenak, matikan semua notifikasi ponselmu, dan duduklah sendirian di sajadahmu. Biarkan air matamu jatuh, biarkan semua sesak itu keluar,
dan mulailah menyebut namanya dengan penuh kesadaran, bukan sekadar rutinitas tanpa makna. Saat kamu mulai berzikir, saat kamu mulai mengakui segala kelemahanmu di hadapannya, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa hangat yang perlahan menjalar, sebuah perasaan bahwa kamu tidak benar-benar sendirian di dunia ini. Kamu akan menyadari bahwa semua keramaian yang kamu kejar selama ini hanyalah fata morgana yang melelahkan. Ternyata, satu kali sujud yang jujur jauh lebih menenangkan daripada 1000 jam tawa palsu bersama orang asing. Ini adalah titik balik di mana kamu berhenti mencari luar dan mulai menggali ke dalam. Kamu mulai paham bahwa jiwamu butuh nutrisi berupa mengingat Tuhan agar bisa berfungsi dengan normal kembali. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk kembali. Kamu hanya perlu menjadi jujur. Lepaskan semua beban ekspektasi manusia yang selama ini mencekik lehermu dan mulailah membangun hubungan yang intim dengan Dia yang menciptakanmu. Sekarang pilihannya ada di tanganmu. Apakah kamu mau terus menjadi budak keramaian yang hanya memberimu rasa lapar yang abadi? Atau kamu mau memulai langkah pertama untuk menyembuhkan jiwamu? Jangan tunggu sampai kamu benar-benar hancur baru mencari jalan pulang. Jangan tunggu sampai kamu kehilangan segalanya baru menyadari bahwa hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Bangun dari tidur panjangmu dan berhentilah memanjakan rasa malasmu untuk memperbaiki iman. Mulailah dengan hal kecil, tapi lakukan dengan konsisten. Sisihkan waktu setiap hari untuk benar-benar terputus dari dunia dan terhubung dengan Sang Pencipta. Jadikan zikir sebagai napasmu, bukan sekadar pelengkap ibadah. Paksa dirimu untuk tetap tenang di tengah badai, bukan dengan mencari pengalihan, tapi dengan memperkuat akar keyakinanmu. Kamu harus kuat, kamu harus tegas pada dirimu sendiri. Karena tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu selain dirimu yang mau berbenah diri. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya demi mengejar pengakuan manusia yang sifatnya sementara. Jangan biarkan dirimu mati dalam keadaan asing terhadap jiwamu sendiri. Ambil kendali atas hidupmu sekarang juga. Buang semua sampah emosional yang menghambatmu, dan kembalilah pada jalan yang membawa kedamaian sejati. Berhenti berharap pada keajaiban jika kamu sendiri tidak mau menggerakkan kaki untuk menjemputnya melalui doa dan usaha yang nyata.